Pengalaman daerah lain selama 40 tahun saya di BPK. Tapi Gorontalo ada juga ya? Saya tidak tahu. Saya tidak tahu. Saya bicara modus secara umum ya. Yang kedua, dalam kondisi putus kontrak ini ada juga modus secara umum. Biasanya si rekanan lama memperbesar progres volume yang sudah dia kerjakan. Karena dia tidak mau rugi, dia rugi besar. Diubah ya? Dia rugi besar, dia rugi denda maksimal. Betul. Kemudian dia jaminan pelaksanaan dicairkan. Itu sama-sama 5% jadi 10% dari kontrak tuh. Nah, dalam kondisi kontrak putus, dia kan sudah rugi banyak. Tentu dia mencari akal bagaimana biar tidak terlalu rugi. Kalaupun biar gimana bisa masih tetap untung. Modus pada umumnya, ya saya tidak bicara di Gorontalo, sekali lagi catat ya. Luar daerah. Saya tidak bicara di Gorontalo. Modus secara umum pada pekerjaan putus kontrak begini, pada saat pengukuran volume terakhir itu volume dinaikkan. Bang Jago, Abang Jago, sorry Bang Jago, ampun Bang Jago. Ya, Gorontalo ini seperti apa sih? Apa memang perkembangan Gorontalo saat ini sudah Ketum melihat sudah memang baik atau memang butuh lagi, atau ada nggak penyampaian tuh terkait Gorontalo? Terkait Berbagai Gorontalo program pembangunan. secara umum dulu ya, kalau kita bicara indikator-indikator pembangunan. Siap. Dan ini sudah menjadi rahasia umum bahwa sampai saat ini kita bertahan di peringkat 5 besar termiskin di Indonesia. Masih bertahan ya? Masih bertahan. Posisi bertahan 5 termiskin. Iya. Luar biasa. Tapi kalau dilihat dari sisi pembangunan saat ini. Ya saat ini. Nah, saat ini yang menjadi sorotan masyarakat ya, baik masyarakat yang ada di Gorontalo, terus perhatian masyarakat Gorontalo baik di Gorontalo maupun di perantauan. Masalah pembangunan saluran. Saluran ya. Kalau orang Gorontalo itu pembangunan got. Betul. Nah, selokan. Selokan ini sudah memakan jiwa manusia satu orang. Korban jiwa manusia meninggal karena jatuh ke dalam pekerjaan itu. Nah, pertanyaannya kenapa sih bisa terjatuh? Harusnya ada pengaman. Begitu dibuka harusnya ada penutupnya atau dia sudah harus tertutup. Sehingga bagaimanapun kondisi ada banjir apa di situ, tidak ada akan orang yang terjatuh. Kebetulan orang yang terjatuh itu kurang normal fisiknya ya. Jadi jangan dikatakan oh itu kan orang tidak normal jatuh dia tidak tahu. Tidak. Siapapun bahkan binatang pun tidak boleh jatuh. Karena sistem kerjanya itu harus demikian. Jadi harus punya pengaman, ada sedikit. Itu. Kemudian yang jalan di DI Panjaitan. Kalau teman-teman saya bilang itu bukan jalan DI Panjaitan. Jalan Danau Panjaitan. Jalan Danau Panjaitan. Itu karena kalau musim hujan itu udah seperti danau di situ kan. Lagi teman-teman saya dari Sulawesi Utara bilang, oh itu ini jalan Danau Panjaitan, bukan Danau Panjaitan. Dia itu dari bilang danau. Jadi melihat karena mandek ya. Nah, tidak ada. Ini keprihatinan kami. Pekerjaan sederhana ini kan cuma bikin got. Kok sampai bisa putus kontrak? Kenapa sampai ada apa? Ini pekerjaan sederhana, material cuman semen dan besi, pasir. Tukangnya juga tukang sederhana, tidak memerlukan alat berat yang ini. Kok bisa putus kontrak? Ada apa? Dari situ sudah kita harus bertanya. Kita harus bertanya, ada apa? Pekerjaan sederhana bisa putus kontrak. Sangat tidak masuk akal, kecuali memang ada proses yang salah di pemilihan rekanan. Mekanisme yang yang saya dengar rekanan yang putus ini rekanan dari Aceh. Daerah ya. Pertanyaan saya, apa jauh sekali mau ambilkan rekanan dari Aceh?
Memang di Gorontalo tidak ada. Banyak kontraktor yang memang sedikit ya, punya power. Begini, ini kelemahan kalau kita mengambil kontraktor yang jauh-jauh dari Aceh. Iya. Kan tidak mungkin mereka memobilisasi peralatan dan Betul. tukangnya ke sini. Betul. Pasti mereka akan mengandalkan peralatan dan tukang yang ada di tempat. Sewa alat. Sewa alat, cari tukang yang ini. Iya. Celakanya proyek ini satu kota jadi satu. Iya. Jadi dalam waktu yang sama. Jadi dia mau alat itu kan terpakai semua. Iya. Dia mau pinjam punya siapa? Tidak bisa dapat kan? Iya. Yang saya duga itu peralatan tidak cukup sama orangnya tidak cukup sampai tidak bisa selesai. Putus kontrak parah. Pekerjaan sederhana sampai putus kontrak itu parah. Iya. Tapi harapan kepada pemerintah juga selaku ya. Nah, Kalau dilihat Saya- ketum. iya kalau saya tidak tahu sudah ada pemborong lanjutan tidak. Iya. Dalam kondisi putus kontrak itu kan ada aturan main. Iya. Yang pertama, si rekanan harus dikenakan denda maksimal 5%. Iya. Siap. Yang kedua, jaminan pelaksanaan harus dicairkan. Nah, ini kalau denda gampang, ya. Cuman jaminan pelaksanaan Per ini, 1000 ya kalau denda. iya. Jaminan pelaksanaan ini saya tidak bicara di Gorontalo. Saya berbicara modus dari pengalaman saya sebagai auditor di Auditor. BPK. Iya. Dalam kondisi-kondisi seperti ini, ada saja rekanan-rekanan yang nakal. Dalam arti begini, dia memberikan jaminan pelaksanaan, tapi penjamin itu tidak kredibel. Iya. Lembaganya tidak kredibel. Tatkala mau dicairkan, tidak bisa. Tidak bisa. Itu modus. Ini saya tidak bicara di Gorontalo. Iya. Saya Banyak bicara daerah-daerah lain ya. pengalaman daerah lain selama 40 tahun saya di BPK. Tapi Gorontalo ada juga ya? Kalau Saya tidak tahu. Saya tidak tahu. Iya. Saya bicara modus secara Iya. umum ya. Iya. Yang kedua, dalam kondisi putus kontrak ini ada juga modus secara umum. Biasanya si rekanan lama memperbesar progres volume yang sudah dia kerjakan. Karena dia tidak mau rugi, dia rugi besar. Diubah ya? Dia rugi besar, dia rugi denda maksimal. Betul. Kemudian jaminan pelaksanaan dicairkan. Itu sama-sama 5% jadi 10% dari kontrak itu. Nah, dalam kondisi kontrak putus, dia kan sudah rugi banyak. Tentu dia mencari akal bagaimana biar tidak terlalu rugi. Kalaupun biar gimana bisa masih tetap untung. Iya. Modus pada umumnya. Ya, saya tidak bicara di Gorontalo, sekali Iya. lagi catat ya. Luar daerah. Saya tidak bicara di Gorontalo. Modus secara umum pada pekerjaan putus kontrak begini, pada saat pengukuran volume terakhir itu volume dinaikkan. Ada perubahan sedikit ya? Bukan perubahan, di berita acara itu biasanya volumenya diperbesar. Diperbesar. Itu modus. Siap. Nah, ini hati-hati bagi rekanan yang melanjutkan. Iya. Mau nggak dia menerima? Harus dipastikan dulu bahwa progres itu yang sudah dibayar Iya. harus sama dengan volume yang dia sudah kerjakan. Siap. Kalau enggak itu akan menjadi tanggung jawab dia. Jadi ini Sekali lagi, penyampaian ya. ada celah di situ. Iya. Ada celah di situ. Permainan. Ada celah permainan. Siap. Apakah si kontraktor baru mau melanjutkan dengan kondisi seperti itu atau tidak? Iya. Kembali lagi, ini modus secara umum. Saya tidak bicara di Gorontalo. Jadi ini penyampaian juga mantan juga yang pernah ya, mantan auditor ya BPK. Saya 40 tahun auditor BPK. Iya, siap. Jadi Seluruh mewanti-wanti Indonesia ini. juga ya, mewanti-wanti Iya. kepada seluruh ya Iya. rekanan juga, Nah. ya kontraktor. Bukan hanya Gorontalo. Ada lagi yang ya. umum. Siap. Ya. Yang umum adalah penurunan kualitas. Ya. Besteknya seperti apa, Iya. tapi terpasangnya tidak seperti itu. Iya. Itu juga modus. Untung kalau diperiksa BPK. Kalau tidak diperiksa BPK kan lolos. Iya. Aman, Dor. Tapi kalau selain tidak diperiksa, tapi ada lembaga hukum lain yang bisa proses, gimana itu? Silakan. Nah, Silakan.
silahkan. Kalau BPK biar misalkan tidak sempat Iya. mendalami sejauh itu, Iya. tapi kemudian ada komplain dari masyarakat yang menyatakan itu kualitasnya tidak sesuai dengan besteknya, Iya. ya bisa dituntut. Bisa dituntut. Bisa ya. dituntut. Proses hukum Kalau perlu dibongkar. Kalau perlu dibongkar. luar biasa. Jadi ini perbincangan antara Bang Jago bersama ya ketum ya Kakak Iga juga yang juga Iya. Saya mantan hanya auditor. berbagi Iya. pengalaman nih. Siap. Dengan Ini- kalau ingin Gorontalo maju, mari kita berjuang sama-sama. Iya. Mohon dukungannya. Siap. Bang Jago, Abang Jago, sorry Bang Jago, ampun Bang Jago.